halo, ketemu lagi di Vena Melinda Channel. Dan hari ini, Assalamualaikum Habibi. Waalaikumsalam. Mau kemana? Udah rapi? Oh, buka puasa bareng papa kan, udah sama ganti-gantian. Oh gitu. Di mana Iya buka dong. puasanya? Di Bogor. Oh, pulang nggak? Insya Allah. Yang bener dong. Kalau nggak kan mama nungguin. Hai, bilang assalamualaikum. Ini sesi apa nih di sini? Sesinya ini kan bulan Ramadan, hari kedua. Gimana perasaannya Atala? Kita masih bisa alhamdulillah ketemu di Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020. Udah nggak mereka gitu sih. Meskipun lagi ada COVID-19, kita kemarin buka puasa berdua aja. Enak nggak? Keasinan nggak? Kenapa? Kenapa? Nggak lah, enak. Terus sholat berdua. Maaf banget tadi keputus karena ternyata baterai dari kameraku habis guys, karena tadi lagi ngecas tiba-tiba Atala pakai untuk kameranya dia karena dia ternyata mau nge-vlog juga. Nah guys, banyak sekali suka duka pada saat kita menjalankan ibadah puasa di saat pandemik seperti ini, pandemik coronavirus ya, COVID-19. Nih salah satu contohnya guys. Ini tuh, lihat kan? Nih. Tuh. Ini kayunya dimakan rayap guys. Karena ternyata di unit ini rayapnya banyak. Kemarin udah disuntik tapi sudah menjalar kemana-mana dari kamar mandi. Nah sekarang cari tukang, udah 2 minggu nggak menemukan tukang untuk bisa ngebenerin rayap. Giginya putih ya. Fania mau ikut ngevlog ya. Ini kan vlog mama. Kalau Fania apa namanya? Fania Atabina Reel. Oh gitu nariknya. Ya jadi guys, aku suka banget sama belewah kalau lagi puasa. Kenapa? Karena belewah itu membuat kita kayaknya segar gitu, sama buah leci. Aku suka. Nih lagi dikerokin belewahnya, nanti aku campur lagi. Tapi hari ini istimewanya aku mau pakai nanas. Jadi nanasnya dipotong-potong ya mbak ya. Potong kecil-kecil, karena biasanya aku beli udah jadi yang buah gitu, es buah, tapi nggak ada. Dan hari ini agak sedih sih guys, karena biasanya sama Kak Atala. Tapi sekarang kita buka puasanya cuma sama Fania. Jangan ya, mama jatuh ke belakang dong. Aduh. Inilah guys, sudah umur 48, anaknya masih umur mau 4 tahun. Jadi mesti strong. Gimana strong? Gimana? Strong, gimana dek? Ih cantik banget. Nanti mandi ya, bentar lagi ya kita buka puasa ya. Untung ada ini si cantik yang gendut. Assalamualaikum bilang. Rukun Islam apa aja? Pertama syahadat. Ayo dong, udah hafal kok. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga ya makan. Yang ketiga apa? Ayo dong. Yang keempat apa dek? Adek zakat. Yang kelima apa Fania? Haji. Ya jadi Fania ini udah hafal guys, karena dia udah les ikro. Tapi gara-gara kita lockdown, guru ngajinya guru ikronya udah sebulan lebih kali ya, nggak kesini gitu. Nah jadi hari ini aku akan buka puasa sendirian, dan menunya hari ini aku pingin bikin, ada apa mbak?
Oh. Oh, somai. Aku mau bikin somai, aku mau kukus somai. Terus habis itu sayurnya ada jagung muda kan? Ada. Sayurnya aku pengen bikin buncis ada? Ya, jadi aku pengen oseng-oseng buncis sama jagung muda pakai bakso. Nah, jadi menu sederhana aja. Thank you banget, akhirnya aku udah dimonetize sama YouTube. Terima kasih buat yang like, share, comment, and subscribe. Dan banyak banget yang minta aku collab sama Feby, masak bareng nanti ya. Sabar ya, kita atur waktunya. Dan juga banyak banget yang nanyain Feral masih sibuk. Ya kita doain aja, mudah-mudahan dia bisa buka puasa dalam waktu dekat ini sama mamanya. I miss you Feral. Nah guys, sekarang aku udah siap mau buat es blewah pakai leci, pakai buah nanas Aravena Melinda. Nih guys, lihat aja. Tuh, ada nanasnya. Tuh, ini nanasnya nanas yang ini ya, manis ya. Ini lecinya, tuh. Sama ini buah apa namanya blewahnya, es batu dan sirup koko pandan. Oke. Oh, ada Fania guys. Ayo sini masuk. Yeay. Ayo let's go. Sini Fania yang buat. Pegangin Mbak. Nih, jadi Fania mau buat guys. Nah, pertama-tama guys, aku masukin apa? Nanas bahasa Inggrisnya? Pineapple masukin. Pineapple guys. Tuh, udah semua belum? Udah. Oke. Habis itu masukin apa ini? Buah apa? Leci, masukin, Fania masukin. Ya, Fania masukin. Ya, wow. Habis itu masukin apa? Es batu. Nah. Sekarang Fania yang bikin sirup ya. Tuh, kasih lihat lagi nih. Tuh sirupnya, Fania yang mau kasih. Yuk. Tuang ya. Tuang ya, kelihatan mukanya. Nah guys, tuang ya guys. Sampai lihat kamera. Sampai manis guys. Diputar guys. Kelihatan sayangnya lagi. Iya. Wow, udah banyak. Wow. Nah, sekarang kita mesti pakai apa, Dek? Kita aduk lagi. Pakai apa? Pakai air dingin. Mana air dinginnya Mbak Feby? Ya, aduk dulu. Aduk-aduk guys. Iya, gini kalau ngaduk pegangin gini. Jadi enak. Jangan lupa. Kalau es batunya maksudnya pakai apa? Es batu dibuat dari air. Oke, coba. Iya. Tuh, nih kita tuang. Ini air dingin bukan? Dingin banget. Oh, oke, yeay. Satu kali lagi. Setengah aja, Mbak. Oke, aduk lagi. Fania nggak puasa kan? Puasa. Oh, jadi nggak bisa ngerasain dong. Ayo. Oke. Wow, ambil sendok kecilnya Fania. Fania rasain udah manis belum? Iya. Coba. Fania rasain pakai gelasnya dia. Rasain enak nggak nih buatannya Fania? Rame sekali rasanya guys. Nah, masukin tuh. Nih ada sirupnya, masukin. Wah, coba minum dulu. Ya, minum. Enak nggak? Bilang enak banget. Lihat kamera, bilang guys, enak guys. Ambil jepit dong Mbak. Ambil jepit. Nah, bilang enak nggak?
Ngomong dong, enak nggak? Enak. Iya, berhasil. Bilang, berhasil. Wow, tepuk tangan. Jadi Fania ini emang lagi suka banget buat macem-macem sama mamahnya. Dan minum di sana. Ya, oke. Jadi inilah guys, kalau di bulan puasa, aku selalu mencoba menu-menu yang baru. Nah, sekarang aku mau masak nih, udah aku siapin. Nanti buncis sama jagung muda sama bakso. Mau bawang putih seperti biasa, bawang merah, kemudian pakai garam. Itu standar banget bumbunya ya. Jadi ikutin terus Vena Melinda Channel ya. Di hari kedua Ramadan, terus semangat, harus sehat, harus optimis, harus positive thinking. Meskipun di rumah kita harus berkreasi. Salah satu adalah membuat vlog. Oke, thank you. Hai guys, selama lagi menunggu mbaknya lagi motong-motong karena aku pengen bikin nasi goreng udang juga. Aku pengen cerita sedikit suka dukanya kalau kita menjadi single parent di bulan Ramadan ini. Sukanya adalah aku menjadi orang yang lebih independen selama 8 tahun ini. Aku benar-benar bisa berani dalam hal apapun. Contohnya ke dapil sendirian jam berapapun, pesawat apapun. Kalau dulu kan takut banget ya kalau nggak ada pendamping gitu. Aduh gimana nih kalau di pesawat ada apa-apa. Jadi maunya harus selalu bersama-sama. Terus mobil mogok itu pernah tuh di Bali, aku sama Fania, akinya tiba-tiba mati guys. Terus akhirnya aku berhenti di pinggir jalan, bawa gendong Fania, telepon tuh untuk bengkel mobil langganan yang ada di Bali. Tapi karena mobilnya malang, jadi aku harus nunggu orang untuk dorong kan. Jadi sambil gendong Fania bobo waktu itu sambil nungguin orang dorong mobilku ya, sampai akhirnya di mall terdekat. Waktu itu daerah Kute ya. Akhirnya parkir di Discovery, terus nunggu deh gitu sampai orangnya datang. Akhirnya, ya bu ini harus diganti karena mobil ibu nggak pernah dipanasin tiap hari. Akhirnya aku ngerti gitu ya tentang mesin mobil sedikit-sedikit. Terus dari yang ngambil keputusan apapun dalam hidupku selama 8 tahun ini, aku ambil decision sendiri. Dan yang paling menyeramkan itu aku pernah mau di begal. Waktu itu aku ada di Bali sama Fania. Aku ada di sekitar daerah agak sepi sih memang gitu. Terus tiba-tiba jam 10 malam itu aku sama Fania, untung Fania duduk di depan pakai seat belt, untung udah aku pakein. Terus tiba-tiba ada orang naik motor gitu terus mukul kaca aku gitu. Waduh, aku bener-bener tuh yang namanya jalan sepi banget. Itu mungkin daerah mana ya? Perjalanan dari Ubud kalau nggak salah tuh ya. Aku mau balik ke tempatku di Pecatu, emang agak sepi jam segitu. Langsung akhirnya aku ngebut sampai ke tol. Nah akhirnya aku bener-bener yang namanya kenceng banget karena udah pakai seatbelt juga, sambil baca doa ya. Akhirnya nyampe juga di rumahku di Pecatu. Jadi banyak banget deh pengalaman. Akhirnya aku berpikir yang melindungi kita itu bukan manusia, juga bukan suami kita, tapi yang melindungi kita adalah Allah, Sang Pencipta. Jadi sekarang ini apapun kegelisahan hati, kesedihan, kebahagiaan, aku bawa ke dalam doa. Jadi aku selalu berdoa dimanapun aku berada. Aku selalu berdoa, ya Allah selamatkanlah saya, anak-anak saya daripada mara bahaya, segala macam penyakit. Pokoknya sedikit-sedikit doa. Dan alhamdulillah 8 tahun aku bisa bertahan sendiri. Dan anak-anak selalu nanya, mama apa sih yang ditunggu, kenapa nggak cari jodoh? Ya seperti aku bilang, aku tidak mau terburu-buru karena aku merasa hidupku adalah untuk anak-anakku. Jadi kalau Allah kasih jodoh itu adalah bonus dalam kehidupan. Nah, cuma aku mau cerita sedikit nih guys. Aku pernah waktu itu tahun 2013 itu kan aku berpisah Januari. Nah, bulan
sekitar bulan apa ya waktu itu ya, puasa Juli kalau nggak salah. Aku tuh yang namanya nggak berani terawih sendirian di masjid karena ngerasa aduh kok aku sendiri ya, nggak ada pasangan gitu. Jadi ngerasa sedih banget, terus terbawa perasaan, apalagi waktu itu Vero sama Atala lagi nggak sama aku, lagi jauh. Jadi akhirnya bener-bener sendiri. Nggak berani ke restoran juga kalau Sabtu Minggu, takut lihat pemandangan orang sekeluarga bisa bersama-sama gitu ya. Aku sendirian, waktu itu jauh kan dari anak. Aku lagi fight banget untuk bisa deket lagi sama anak-anak. Ya itu masa-masa sulit sih gitu. Dan aku sampai yang namanya kurus banget gitu, nggak bisa makan, tidur itu selalu mengigau. Untung alhamdulillahnya ada mama yang selalu mendampingi aku dan berdoa untuk aku. Dan aku selalu juga melibatkan anak-anak yatim piatu dari Kampung Embe, Kandang Embe, Ciampea, Bogor. Karena doa mereka juga akhirnya sedikit demi sedikit banyak perubahan. Maksudnya sedikit demi sedikit itu memang butuh kesabaran ya gitu. Tapi akhirnya banyak sekali perubahan yang sebetulnya kalau aku renungkan itu jawaban dari Allah atas doa-doaku. Ya seperti tiba-tiba aku bisa bertemu Fania, kemudian aku hidup bersama Fania sampai saat ini, membuat aku strong. Percaya nggak, aku tuh susah untuk menangis kecuali emang bener-bener sedih gitu ya. Tapi dulu tuh aku cengeng banget guys gitu, karena merasa punya pasangan hidup. Dikit-dikit kayaknya semua permasalahan bisa tumpahkan kepada pasangan. Padahal sebetulnya kita hanya bisa menumpahkan itu kepada Allah. Jadi akhirnya aku sekarang berkesimpulan kita harus banyak bersyukur, apalagi di bulan Ramadan masih bisa menemui Ramadan, masih bisa merasakan Ramadan tiap tahun dalam keadaan sehat. Nah kalau soal sekarang anak-anak berbagi sama papahnya, aku juga sangat bersyukur, artinya anak-anakku bisa melewati semua ini dengan baik. Masa aku nggak bisa? Artinya aku harus lebih legowo untuk bisa istilahnya apa ya, untuk bisa menjalani hidup ini tidak moyo gitu. Jadi banyak yang nggak tahu kalau aku tuh nggak bisa pisah sama anak-anak gitu guys. Semenit aja aduh bisa nangis bombay, kemana anakku gitu, nggak sayang lagi sama mama. Tapi 8 tahun ini mengajarkan bahwa memang anak itu titipan, jodoh pasangan hidup juga titipan, apalagi jabatan juga titipan, harta juga titipan, tidak kita bawa pada saat kita meninggal nanti. Artinya sekarang poinnya adalah di tiap detik kehidupanku aku harus banyak merenung, mengevaluasi diri, di mana kekurangan saya, harus memperbaikinya menjadi orang yang lebih bijaksana. Nah, belajarnya dari mana? Belajarnya memang dari kehidupan guys. Di saat aku sulit nggak ketemu anak, aku akhirnya ngerti tentang bagaimana hak-hak kita sebagai perempuan. Nah, aku paham akhirnya. Paling nggak secara hukum aku ngerti. Mengalami perceraian yang pada saat itu lama sekali ya, lumayan ya 1 tahun di pengadilan agama. Aku juga akhirnya ngerti tentang hukum, termasuk hukum perkawinan. Apalagi ya, banyaklah ilmu-ilmu yang sebetulnya tidak ada di universitas manapun, tapi karena tempaan hidup, karena permasalahan hidup, akhirnya aku belajar kuncinya adalah sabar. Kemudian kuncinya adalah kita harus mengikhlaskan. Kadang-kadang kita punya sakit hati sama orang, kita harus bisa memaafkan dia, karena udah bukan ranah kita untuk menghukum dia. Itu biarkan dia sadar, karena Allah yang mengetuk hati kecilnya.
Jadi sekarang saya bisa berdamai sama semua orang, sama siapapun. Itu yang membuat hanya saya gemuk guys. Banyak yang nanya, aduh kenapa kemarin kok adegan senamnya pakai baju ketat. Nah sebetulnya saya hanya ingin sharing kepada ibu-ibu, kalau kita gemuk karena kita nggak rajin olahraga, ya kita harus memperbaikinya. Dan tapi sekarang udah bulan Ramadan, saya juga menyesuaikan bajunya, kemudian saya menyesuaikan gerakan-gerakan senamnya. Nanti bisa dilihat ya di channel ini. Oh iya, udah jadi ya? Nah, sambil kita menunggu azan, nah aku sudah siapkan ini guys, tuh. Ini somai, aku akan kukus, ya, dikukus Mbak. Ini bakso. Ini aku mau campur baksonya sama ini nih guys. Tuh, jagung muda dioseng-oseng sama buncis. Ini bumbunya guys, andalan bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan bawang bombay. Nah, ini aku mau buat nasi goreng udang sama ini. Tuh, di sini ada daun bawang, ada cabai, ada bawang merah, bawang putih. Jadi simple ya makanan-makanan aku. Yang paling penting adalah kita selalu mau mencoba ya. 9 tahun aku di DPR, aku nggak banyak waktu untuk masak, nggak banyak waktu untuk diri sendiri, nggak banyak waktu untuk menikmati apartemen. Oh iya, banyak yang nanya, kenapa dijual apartemennya? Ya, banyak yang bilang apa gara-gara COVID-19 jadi bangkrut. Tapi sebetulnya lebih kepada aku itu pingin banget menyenangkan hati Fania dengan cara bahwa dia tuh kan sekarang udah mobile banget, main sepeda nih di dalam rumah sini nih, di main sepeda tuh. Kadang-kadang main otopet di sini. Nah kan bahaya ya tuh. Tempatnya kecil banget begini. Jadi akhirnya aku berkesimpulan kalau memang ini laku, aku pengen di townhouse. Jadi aku pengen ada tempat untuk bermain. Jadi bisa juga bersosialisasi. Fania mungkin tetangga ada yang seumuran karena dia ngerasa lonely. Udah 2 bulan nggak keluar. Dia bilang, mama coronanya udah pergi belum? Nggak taunya kita nggak pernah ada yang tahu nih ada wabah coronavirus sampai seperti ini. Tapi ya alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Nah, jadi hari ini guys aku memasak simple karena sendirian. Kalau ada Atala biasanya aku lebih ribet karena harus nanya Atala mau makan apa dan lain sebagainya. Ini dapur kecil saya. Jadi kalau di apartemen nih guys, nih saya mau kasih lihat juga nih rayapnya sampai ke sini nih guys. Tuh, jadi sampai dimakanin nih semua. Akhirnya makanya piring-piring saya taruh di sini guys. Ini bukan jualan ya. Tapi beginilah kalau tinggal di apartemen, artinya kita ya cuma segini-segini aja. Nah ini memang aku konsepnya waktu pindah ke sini, kan aku pikir pasti males lah masak gitu ya, tantar aja. Tapi ternyata sejak COVID ini aku jadi seneng banget masak, exploring, termasuk salah satunya mencoba resep-resep dari YouTube. Nah ini aku mau mulai masak nasi gorengnya dulu ya guys ya. Oke guys, sekarang aku mau buat nasi goreng udang. Ini makanan nasi goreng sengaja aku buat menjelang buka puasa. Kenapa? Supaya nggak kelamaan. Oh iya, telurnya guys. Nasi goreng harus pakai telur guys ya. Maklum ini. Mbaknya lupa. Nah, kita masukin. Aku suka banget cabai ya guys ya. Karena buat aku cabai itu mengandung vitamin C gitu. Yang paling penting jangan kebanyakan. Nah, ini baunya udah harum banget. Aku masukin udangnya guys. Nah, nih. Tuh. Nih, udah baunya enak banget guys. Wah. Nah, oke, mundur lagi pelan-pelan mundurnya, jangan kayak orang lari ya. Sudah kelihatan muka saya, Ibu Feby. Nah, ini kameramennya nggak bayar soalnya guys, ala-ala ya. Jadi biasanya orang nasi goreng itu nasinya nasi putih, benar nggak? Kalau aku, karena aku lagi gendut banget, aku pengen nasi gorengnya itu pakai nasi merah. Kita masukin telurnya. Telur kenceng juga ya. Nah.
Oke. Ya, tuh. Sedikit garam, jangan banyak-banyak. Oke, ini kita aduk ya guys ya. Tuh, jadi kalau masak nasi goreng seperti biasa kita harus pintar mengaduknya, kayak di restoran-restoran gitu guys. Kan bisa sampai dilempar-lempar. Kalau saya nggak berani ya, takut keluar semua isinya. Nah, habis itu jangan lupa kasih lada sedikit aja. Oke, ya. Baunya enak banget. Aku suka banget seafood, termasuk salah satunya udang. Kemarin nyari kepiting tapi susah ya guys di masa lockdown begini. Nah, terus aku langsung masukin nasi. Segini nasinya nih guys, nasi merah. Kayaknya sedikit lagi ya. Oke, cukup. Oke, terus kita aduk deh. Karena ini aku puasa, jadi aku cuma kira-kira aja guys. Lebih baik jangan terlalu asin, karena kalau asin kita nggak bisa memperbaiki. Nah, kalau Baby sukanya asin. Nah, jadi tadi garamnya aku rasa cukup, karena apa? Udah pakai mentega guys. Jadi kalau udah pakai mentega itu udah asin basically. Nah, nanti aku campur sedikit. Tuh. Baunya enak banget. Nasi goreng kepiting. Kepiting salah lagi. Nasi goreng apa, Baby? Udang. Udang, pinter. Mundur lagi, nanti kameranya panas. Aduh, kamera baru beli guys. Tapi gara-gara kemarin aku ngambil di bawah sinar matahari, dia tiba-tiba suka panas guys. Nah, aku kasih kecap asin. Ini kecap asin andalan aku. Kenapa? Karena dia nggak terlalu asin tapi rasanya enak banget. Sedikit aja. Oke. Benar nih, untuk satu orang guys porsinya. Oke, nah kita siapin di piring bentar ya. Nah ini guys nasi goreng ala Vena Melinda pakai beras nasi merah. Sedap. Sekarang aku mau buat oseng-oseng yang seperti yang aku bilang tadi, karena sebentar lagi udah mau maghrib. Go. Ini dia nasi gorengnya. Ya guys, sekarang aku lagi mau untuk masak oseng-oseng buncis dan jagung muda plus pakai bakso. Nah ini gampang banget, sama seperti di vlogku yang kemarin. Aku suka banget tumis-tumis. Yang paling penting adalah minyaknya minyak olive ya. Jadi juga nggak terlalu menggemukkan ya. Nah ini seperti biasa aku harus ada tuh. Oke. Jadi guys, seperti biasa. Tadi aku udah panasin, aku pakai minyak. Nah, ini langsung aku masukin ke bumbunya. Aku paling suka bawang ya. Jadi sebulan itu yang namanya bawang itu udah bisa berapa kilo nggak tahu deh ya. Selalu andalannya bawang. Karena buat aku bawang itu bagus banget untuk kesehatan tubuh. Ya. Dan juga mengenakan makanan yang pasti. Nah, habis itu masukin deh langsung baksonya. Aku juga mau. Oh, oke. Iya, ini dia anak cantik baru mandi. Halo. Tuh guys, senangnya punya anak cewek. Dia tuh selalu rame di rumah dengan celotehannya dia. Tuh, langsung kita masukin garam. Oke. Masukin garam. Tuh. Seperti biasa lada andalan. Nah, ini boleh pakai kaldu sedikit ya guys. Kita gitu. Oke. Nah, kemudian kita oseng. Baunya seperti ini. Tuh, ini pasti sudah harus berasa ya guys. Tuh.
ya guys, tadi memory cardnya habis. Nah ini dia tuh, udah jadi semua. Nih rendang yang kemarin, ini esku yang tadi, dan ini dia nih yang lagi dimasak guys, tapi udah buka puasa. Tuh, berantakan dapur saya nih. Nih dia lagi sebentar lagi baru masuk buncisnya ini. Karena udah buka, aku batalin dulu ya. Oke, kita cobain ya guys nasi gorengnya. Ini masaknya nggak pakai dirasain, pakai feeling. Alhamdulillah enak, enak banget. Pedasnya pas, rasanya pas. Dan ternyata enak banget. Bikin nasi goreng udang, pakainya nasi merah. Sekarang aku mau cobain yang enak makannya adalah sayurnya itu tadi ya. Nah ini dia. Wow, menggunung guys sayurnya. Tuh. Sekarang aku rasain ya. Jadi guys, karena aku nggak sahur, jadi begitu buka puasa aku makan bener. Karena nggak kuat kalau nggak makan bener, karena terakhir makan kemarin itu buka puasa. Habis itu aku nggak makan lagi, baru makan tuh sebelum tidur itu juga cuma apa? Kue ya, kue coklat.